Pernahkah teman-teman ke supermarket atau ke pasar tradisional yang di situ terletak outlet buah atau pasar buah yang kalau kita lihat buah itu dikelompokkan masing-masing loh. Jadi buah itu dikelompokkan berdasar dari jenisnya untuk bisa memudahkan kita untuk membeli buah yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya hewan nih, teman-teman pernah dengar nggak? Ada hewan peliharaan, kemudian ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Mereka dikelompok-kelompokkan. Jadi, apa itu pengelompokan dan apa tujuan dari pengelompokan? Simak video berikut ini. Pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi. Klasifikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup dalam kategori kelompok berdasarkan ciri persamaan dan perbedaan ke dalam kelompok tertentu. Adapun peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama ada dasar klasifikasi, kemudian tujuan dan manfaat dari klasifikasi, tahap-tahap klasifikasi, macam klasifikasi, dan kunci dari determinasi. Adapun dasar klasifikasi yang digunakan dalam mengelompokkan hewan adalah berdasarkan yang pertama ciri-ciri morfologinya, kemudian anatomi, fisiologi, cara reproduksi, manfaat serta kegunaan, kandungan gen dalam kromosom, serta kandungan dari zat biokimia dapat menjadi dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mengelompokkan berdasarkan ciri. Yang kedua adalah membedakan jenis makhluk hidup antara satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan objek. Kemudian yang keempat adalah mengetahui hubungan kekerabatan sesama makhluk hidup dan memberikan nama pada makhluk hidup. Adapun manfaat dari klasifikasi makhluk hidup adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain, serta klasifikasi ini juga berperan dalam mengetahui perkembangan dan proses evolusi suatu makhluk hidup. Adapun sistem klasifikasi ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah alami, yaitu berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kemudian yang kedua adalah buatan, berdasarkan persamaan ciri morfologi yang dilihat dan berdasarkan pohon filogeni, yaitu berdasarkan sejarah dari evolusi. Dari pengelompokan ini ada seorang ilmuwan yang pertama kali sudah mengelompokkan suatu makhluk hidup, atau istilah yang kita kenal adalah takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Jadi takson memiliki beberapa tingkatan. Adapun beberapa tingkatan yang dimiliki oleh takson antara lain, yang pertama adalah kingdom, kemudian phylum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan, kemudian kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Kemudian sistem tata nama dari makhluk hidup. Setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah, di mana nama ilmiah ini bertujuan agar spesies mudah dikenali. Dan nama ilmiah ini menggunakan sistem nama ganda yang disebut dengan binominal nomenklatur. Adapun beberapa kaidah sistem nama dalam penamaan binominal nomenklatur yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin, kemudian terdiri atas dua kata, di mana yang pertama merupakan kata genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies yang spesifik. Kemudian yang ketiga adalah huruf pertama. Pada kata pertama ditulis dengan huruf besar atau kapital, dan dilanjutkan ditulis dengan huruf kecil. Dan nama genus dan spesies dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah, atau kita bisa lihat di dalam contoh ada nama ilmiah dari kedelai adalah Glycine max, di mana Glycine merupakan nama genus, kemudian max adalah nama spesies, dan mer adalah nama dari deskriptor atau penemu. Semoga video penjelasan tentang klasifikasi makhluk hidup ini dapat bermanfaat oleh teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.